yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Tapi sebelumnya kami review dulu di tahun 2025. Kami sampaikan bahwa untuk anggaran tahun 2025 itu untuk kesehatan total anggaran kurang lebih 200 juta. Tetapi tahun 2026 tidak bisa karena dana desa hanya 373, jadi hanya sepertiganya. Makanya kemarin cepat kita debat juga sama Bapak, kesehatan tetap ada, tetapi porsinya juga tidak sama dengan 2025. Di tahun 2025 kita sudah melaksanakan posyandu YLP di 6 pos. Sasarannya itu sekitar hampir 1.200 dalam 1 bulan. Dengan PMT-nya kurang lebih 5.000 dan ada 2 bulan program unggulan yaitu makan bersama Pak Kades dengan PMT 10.000. Kemudian ada kegiatan KIS kelas Ibu Sehat Sehati, ada kegiatan CFC, PMT Ibu Hamil, kemudian ada kegiatan untuk stunting ya. Nah, termasuk EHDW, tetapi untuk tahun 2026 ada beberapa yang masih dianggarkan, ada juga yang tidak bisa kami anggarkan lagi. Nanti mungkin barangkali Puskesmas bisa menganggarkan, kita tetap berjalan ya, kita nanti sharing anggaran ya Pak, barangkali nanti di tahun 2026 itu bisa dilaksanakan. Untuk tahun 2026 saya ulas kembali kaitannya dengan kemarin yang ikut musyawarah tentang musdes penetapan APBDes itu, bahwa dana desa ada 373.456. Jadi yang tahun kemarin itu tahun 2025 itu ada 1,197. Jadi 1,197 miliar sekarang jadi 373. Turun itu bukan turun ya. Ini turun drastis karena yang lainnya itu untuk koperasi desa Merah Putih. Tetapi anggaran KDMP itu disalurkan ke desa, yang melaksanakan adalah dari pusat, dari Himbara. Desa tidak tahu, tidak menerima untuk anggaran KDMP. Yang diterima di desa hanya 373. Kemudian ADD ada 493 dan BHP ada 120 juta. Nah, ini dasar-dasarnya yang tadi disampaikan, pagu anggaran prioritas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing desa, dan semuanya itu harus terlaksana termasuk kegiatan posyandu. Jadi posyandu tetap berjalan. Ini prosentasenya Bu, 85% itu DMP desa hanya menerima 15% Bu. Coba yang apa mau bagi duit 15% dalam waktu 1 tahun, dan kegiatan itu harus ada semua itu ya, hanya 15% saja. Mau protes, kita hanya rakyat kecil, nggak bisa protes Bu ya, sudah kita terima saja apa adanya. Nah, untuk ini yang ADD ya kemarin. Nah, ini ada yang perlu kita masukkan baru tadi, soalnya nanti untuk anggaran posyandu, jadi yang biasanya untuk konsumsi kader tetap ada ya Bu ya, tetapi saya kurangi sedikit. Untuk jenengan bakso sengkek itu tetap ada, yang biasanya satu posyandu saya anggarkan untuk 20 orang, ini hanya 17 ya. Kemudian yang biasanya 15.000 saya kurangi 2013 ya, dicukup-cukupkan ya Bu ya. Kalau satu SN gak video SN ya. Apa mau kembali ke 2018? Saya masuk ya Bu ya. Saya masuk di 2018. Itu perangkat desa itu setiap posyandu itu nyumbang. Tapi di 2019 saya hapuskan karena kasihan si Ape mau nyumbang posyandu. Atau mau kembalikan lagi Mas Fikri? Ya Mas Fikri.
Kemudian kesehatan masih di angka 76 juta, untuk posyandu sekitar 63, dan untuk yang lainnya masih ada donor darah, untuk pengelolaan sampah, pembangunan fisik, ya sudah masih ada semua, tetapi anggarannya diperkecil. Nah, untuk pembangunan bidang kesehatan, nah, cuma 3 Bu. Ya. Kemarin di sini yang tahun 2025 ikut Musdes APBD di sini banyak sekali ya. Sekarang 3 Bu. Hanya Bumil dan posyandu balita dan donor darah. Ya. Untuk PRT, alhamdulillah di ACC Pak Kades yang awalnya hanya balita, kemarin saya usulkan semuanya, tetapi nilainya berkurang, hanya 3.000. Semuanya karena kalau PRT yang per bulan itu kisaran tadi saya sudah hitung di angka 1.000 sampai 1.200. Kalau kemarin dimakan bersama Pak Kades itu sampai 1.200 lebih yang datang. Jadi mohon nanti disosialisasikan baik kader. Kok bisa ada PRT saya ingin nasi cinta atau tambah berkurang? Gak dimakan Pak Kadesnya gitu, gak malah dimakan kadernya enggak. Tetapi memang anggarannya itu memang yang adanya cukup segitu. Ya mudah-mudahan bisa tercukupi ya dengan anggaran 3.000 daripada ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Takutnya nanti malah ribut. Ya. Termasuk hari ini saya juga minta tolong disampaikan pada pertemuan PKH terkait dengan balitanya. Nah, balita yang sudah mendapatkan bantuan, ya, ada beberapa yang ikut posyandu, mungkin lebih ditekankan. Ada bau kayaknya yang agak susah itu karena mungkin kurang galak baunya. Itu ya, mungkin tetap walaupun PRT-nya segitu mudah-mudahan tidak berpengaruh dengan kehadiran peserta posyandu yang ada di wilayah Desa Randusamulon. Donor darah tetap perlu stunting karena kaitannya dengan program untuk penanganan stunting di wilayah Desa Randusamulon. Ya, alhamdulillah kemarin dapat juara 3 nih untuk penanganan konvergensi stunting tingkat Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Nah, ini terkait dengan anggaran. Nah, ini pembangunan ini ranahnya Pak Kades yang sudah kemarin disampaikan. Termasuk saya seriuskan untuk pembangunan di wilayah Desa Randusamulon karena anggarannya cukup minim. Tidak ada mobilisasi, nanti adanya pemungutan ibu-ibu. Barangkali ditanya, dinanya diuntung kalau di pavi kayak yang lainnya. Anggarannya cukup buat pemungutan saja, karena ada yang dikasih, ada yang tidak. Kalau memang istilahnya cukup diunduh baik, selalu diunduh. Tapi kalau ada beberapa kan yang memang tidak ada pembatas harus dikasih. Jadi mungkin nanti kemarin tadi malam sampai jam 1 kalau nggak salah Pak Kades sembuh di wilayah RT 3 kaitannya di pembukaan Kangkasan. Mungkin nanti sambil berjalan di wilayah RT yang lain tentang pembukaan dengan anggaran mitigasi bencana. Karena setiap tahun itu ada penurunan tanah di wilayah Randusamulon itu sekitar berapa senti itu? 5 sampai 10 senti. Jadi yang di gangnya kalau nggak salah tahun 2000 awal ya 2020 itu di gangnya kita itu sudah ditoksin lapensit, sudah harus. Tetapi karena penurunan tanah selalu tertimbun aerob, akhirnya apa? Kotor lagi. Termasuk di RT di RT 5, RT 6, RW 3 itu sudah dilapensit tahun 2020. Tetapi ya karena hujan dan lain-lain, Pak Kades memprioritaskan itu paving sehingga awet. Yang paving itu sudah 3 tahun mungkin masih awet nih. Kalau lapensit air menaruh itu cepat terkikis. Nanti mungkin bisa disampaikan ibu kader yang ada di sini. Jadi pelaksanaan LP itu tetap berjalan. Ya. Bu Bidan mohon maaf untuk biasanya kita anggarkan, ya. Gak ada anggarannya Bu. Mohon maaf sekali. Jadi
Tapi ya alhamdulillah dari tahun 2019 sampai 2025 untuk alat kesehatan selalu tercukupi semua di meja dan lain-lain. Ada beberapa kekurangan ya, mohon masih nanti ada yang lebih banyak saya geser lagi kayak di RW 1 kelebihan meja ya. Di RW 1 kayak kelebihan meja bisa di RW yang lain. Itu. Dan untuk posyandu mandiri kemarin sudah diprogramkan 1 tahun 1, ternyata ada pemangkasan anggaran yang rencananya di tahun 2026 itu larinya ke Banjarsari. Tapi kalau tidak anggaran kita tidak bisa melaksanakan pembuatan posyandu mandiri di RW 05. Kalau RW 03 ya nanti kalau tidak banjir rencana itu kita pakai yang bumdes itu sudah cukup luas, sudah cukup bagus untuk kegiatan posyandu. Kalau misalkan di sini ada kegiatan biar tidak numpuk. Tapi kalau banjir ya kita alihkan di balai desa. Tidak banjir, kita sudah ada tempat di Seri Family sudah bagus dan rencananya mau dibuat untuk pabrik pembuatan sirup dan permen rumput laut. Sebagai tambahan juga untuk saya sampaikan tentang bank sampah nih. Bank sampah bisa disosialisasikan ke masyarakat mulai di bulan tahun 2025 itu sudah penimbangan bank sampah. Sampah yang tidak laku atau laku plastik tersep, plastik bekas bungkus, rencananya itu BUMDes bekerja sama dengan BUMDes akan membuat paving dari bahan plastik. Itu rencananya seperti itu. Jadi sebanyak-banyaknya mulai saya kemarin coba baru 1 minggu aja plastik sudah sampai 1 kantong. Itu tak coba, tak pilah-pilah kertas plastik dan lain-lain. Biasanya kan langsung buang. Nah itu kemarin sudah dapat 1 kantong. Nah, apalagi nanti berapa rumah tangga itu dia mengurangi sampah yang ada di desa, termasuk juga mengurangi penyakit. Jadi dipilih untuk resep plastik, kemudian yang sisa bisa dibuat pupuk.